Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Afifa Aidila Adaha. Dan Ana Rifki Muhammad Ismail. Kami adalah mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Darul Quran Jakarta. Podcast ini kami susun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Melalui podcast ini, kami akan mengangkat tema dengan judul Tekanan Ekonomi dan Cita-Cita Masa Depan sebagai bahan pembahasan. Alasan kami memilih tema ekonomi dan cita-cita masa depan karena permasalahan isu ini sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa dan generasi muda saat ini. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, banyak mahasiswa yang harus menyesuaikan antara keinginan, kemampuan ekonomi, dan tuntutan realitas. Oleh karena itu, tema ini kami anggap relevan untuk dibahas melalui pendekatan ilmu budaya dasar. Karena tidak hanya melihat persoalan dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi nilai dan kemanusiaan. Dari sudut pandang ilmu budaya dasar, tekanan ekonomi merupakan bagian dari realitas moral, sosial yang membentuk perilaku, nilai, dan sikap manusia. Dan budaya tidak hanya lahir dari tradisi, tapi juga dari cara manusia bertahan dan beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang dihadapinya. Serta kalau di dalam konteks cita-cita masa depan, banyak sekali individu yang harus berkompromi antara idealisme dan realitas. Tetapi bukan berarti tekanan ekonomi tidak selalu bermakna negatif. Bagi sebagian banyak orang, kondisi sulit justru menjadi pemicu untuk berjuang lebih keras, membangun semangat kerja, dan menumbuhkan nilai kemandirian serta bertanggung jawab. Menurut Rifki, pentingnya tema ini dalam ilmu budaya dasar itu seperti apa? Karena topik ini menjembatani teori ilmu budaya dasar tentang praktik kehidupan dan menunjukkan bahwa manusia itu bukan korban ekonomi, melainkan agen yang dapat membentuk masa depannya melalui dimensi individu, sosial, dan budaya. Semua itu memperkaya pemahaman tentang resiliensi manusia di tengah tantangan modern saat ini. Oh, jadi begitu. Karena kalau kita lihat realitas kehidupan sekarang, tekanan ekonomi itu bukan cuma soal uang, tapi juga berdampak besar ke kondisi batin manusia modern. Banyak dari kita, khususnya mahasiswa, yang merasa gelisah memikirkan masa depan. Biaya hidup yang terus naik, persaingan kerja yang semakin ketat, dan tuntutan dari sekitar kita untuk cepat berhasil. Sampai sering membuat cita-cita itu terasa semakin jauh dari jangkauan. Dalam ilmu budaya dasar, kondisi ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya makhluk ekonomi, tapi juga makhluk berbudaya yang hidup dengan nilai dan pengaruh lingkungan. Kalau Ana amati berdasarkan observasi di lingkungan kampus, di Indonesia ini sekitar 60% mahasiswanya itu terlihat bekerja sambil kuliah. Contohnya itu seperti menjadi ojek online. Jadi ketika mereka mempunyai waktu luangnya, mereka ini memanfaatkannya untuk mencari tambahan biaya kuliah. Nah, hal semacam ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi juga dapat menghambat fokus pada studi pendidikan. Ya, karena mungkin dalam kehidupan modern ini, memang tekanan ekonomi menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Contohnya aja kayak kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta tuntutan hidup yang semakin tinggi, yang dapat menimbulkan beban tersendiri bagi individu dan keluarga. Nah, kondisi seperti ini nih, yang sering kali berhadapan langsung dengan cita-cita masa depan, terutama bagi pelajar dan mahasiswa yang sedang merancang arah dan tujuan hidupnya. Nah, betul sekali. Ana setuju dengan apa yang Rifki bilang. Karena memang terkadang permasalahan itu muncul ketika keterbatasan ekonomi. Hal seperti ini yang memaksa seseorang untuk menunda pendidikan, mengubur impiannya, atau memilih jalan hidup yang tidak sepenuhnya sesuai harapan dan potensi dirinya. Maka dari itu, tekanan ekonomi hanya persoalan materi, tapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan cara pandang seseorang terhadap masa depan. Nah, iya bener banget. Banyak mahasiswa
harus membagi fokus antara kuliah dan kerja. Karena bukan karena ingin mandiri, tapi karena tuntutan ekonomi keluarga yang semakin berat. Kondisi kayak gini yang sering menimbulkan kegelisahan. Mahasiswa jadi merasa lelah secara fisik dan mental, bahkan ada yang mulai ragu apakah cita-cita mahasiswa itu bisa tercapai di tengah keterbatasan ekonomi. Hal ini membuat sebagian mahasiswa merasa cemas terhadap masa depan mereka, seolah pendidikan itu terlalu tinggi sehingga belum tentu menjamin kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam ilmu budaya dasar, manusia itu dipahami sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Menurut Abifah, bagaimana sih tekanan ekonomi memengaruhi dua sisi ini? Kalau menurut anak, sebagai makhluk individu, manusia memiliki cita-cita, keinginan, dan rencana hidup yang bersifat personal. Dan tekanan ekonomi seringkali mengganggu kebebasan individu dalam menentukan masa depan. Banyak orang merasa mimpinya terhambat karena keterbatasan ekonomi. Namun, sebagai makhluk sosial, manusia hidup sendiri. Ia terikat oleh keluarga, norma masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Dalam banyak kasus, individu akan mengalahkan keinginannya demi kepentingan sosial. Misalnya, bekerja lebih cepat untuk membantu keluarga. Nah, disinilah muncul konflik batin. Individu ingin meraih cita-cita, tetapi tuntutan sosial memaksa untuk bersikap realistis. Ilmu budaya dasar memandang konflik ini sebagai sesuatu manusiawi dan wajar dalam kehidupan budaya. Dan kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari, tekanan ekonomi kenyataannya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Keterbatasan ekonomi seringkali memengaruhi cara seseorang merencanakan masa depannya. Banyak individu yang harus menyesuaikan cita-cita dengan kondisi ekonomi keluarga, sehingga muncul dilema antara mempertahankan impian atau memilih jalan yang lebih realistis demi memenuhi kebutuhan hidup. Oke, ini kalau dilihat dari segi makhluk individu. Terus kalau makhluk sosialnya itu seperti apa? Nah, kegelisahan manusia modern juga muncul dari lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitar kita. Media sosial contohnya, sering sekali menampilkan standar kesuksesan tertentu yang tanpa disadari menekan mental dan menumbuhkan rasa takut tertinggal atau bahasa gaulnya itu insecure, yang mengakibatkan banyak anak muda merasa cemas, ragu pada diri sendiri, dan mempertanyakan arah hidupnya. Namun, di tengah tekanan dan kegelisahan itu, kita harus tetap punya harapan, karena harapan tetap menjadi energi budaya yang membuat manusia bertahan. Harapan ini yang tumbuh dari nilai-nilai budaya seperti kerja keras, dukungan keluarga, kebersamaan, dan keyakinan bahwa setiap usaha memiliki makna, dan juga lingkungan yang suportif, baik dari keluarga, kampus, maupun masyarakat sangat berperan penting dalam menjaga semangat dan optimisme seseorang. Nih, sebenarnya kalau kita ngomongin Gen Z itu, harapan mereka itu seperti apa sih? Kalau menurut Ana, harapan Gen Z itu gak muluk-muluk. Dalam artian gak berlebihan. Banyak dari kita itu cuma pengen punya masa depan yang stabil, kerja yang layak, dan hidup yang seimbang. Tapi masalahnya, tekanan ekonomi sekarang bikin banyak anak muda jadi gelisah sama masa depannya sendiri. Iya bener, apalagi persaingan kerja makin ketat, biaya hidup naik, dan standar sukses di media sosial kadang nggak realistis. Itu bikin kita sering ngerasa tertinggal dan ragu sama diri sendiri. Nah, disitulah ilmu budaya dasar jadi relevan. Tekanan ekonomi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal nilai dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya sekitar kita ikut membentuk bagaimana cara Gen Z memandang masa depan dan cita-citanya. Terus apa sih solusi budayanya yang bisa kita terapkan? Nah, yang bisa kita terapkan salah satunya dengan membangun budaya kerja keras yang lebih manusiawi. Artinya, sukses itu nggak cuma soal cepat atau besar, tapi juga soal proses, kesehatan mental, dan juga keseimbangan hidup kita.
Nah iya, Ana setuju karena selain itu budaya saling mendukung juga penting. Dukungan dari keluarga, kampus, dan lingkungan sosial bisa jadi energi besar buat para Gen Z supaya nggak tenggelam dalam kegelisahan. Apalagi dalam budaya Indonesia, kita punya nilai gotong royong dan kebersamaan. Kalau nilai ini benar-benar diterapkan, tekanan ekonomi nggak harus selalu jadi beban yang ditanggung sendirian. Dan yang gak kalah penting, Gen Z juga perlu ruang buat beradaptasi dan kreatif. Lingkungan budaya yang terbuka terhadap ide dan inovasi bisa membantu kita mengubah tekanan menjadi peluang. Jadi bisa dibilang harapan Gen Z itu sebenarnya masih ada. Tinggal bagaimana lingkungan dan budaya di sekitar kita mendukung harapan itu supaya tetap hidup. Oke, dari diskusi kita hari ini bisa dapat disimpulkan kalau tekanan ekonomi itu bukan cuma soal finansial, tapi juga sangat memengaruhi cita-cita dan kondisi batin manusia, khususnya bagi generasi muda. Dan kalau Rifki tahu, lewat ilmu budaya dasar, kita diajak buat melihat bahwa harapan bukan cuma mimpi pribadi, tapi juga bagian dari kekuatan budaya manusia dalam menghadapi realitas hidupnya. Oke, dari diskusi kita hari ini bisa kita simpulkan kalau tekanan ekonomi itu bukan cuma soal finansial, tapi juga mempengaruhi cita-cita dan kondisi batin manusia, khususnya bagi generasi muda. Nah, iya benar banget. Tekanan ekonomi ini memunculkan kegelisahan manusia modern, seperti rasa cemas, takut gagal, dan ragu terhadap masa depan. Lingkungan sosial dan budaya termasuk standar sukses yang berkembang di masyarakat, ikut membentuk cara kita memandang diri sendiri dan masa depan. Tapi di tengah semua kegelisahan itu, kita juga melihat bahwa harapan masih punya peran penting. Karena harapan bisa dibilang sebagai energi budaya yang bikin manusia tetap bertahan dan berjuang. Harapan lahir dari nilai kerja keras, dukungan keluarga, kebersamaan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Kalau kita tarik ke ilmu budaya dasar, ada beberapa nilai penting yang harus kita ambil dari pembahasan ini. Yang pertama, tentunya nilai kemanusiaan, yaitu sikap empati dan saling memahami kondisi satu sama lain. Lalu ada juga nilai sosial dan kebersamaan seperti gotong royong dan saling mendukung di tengah tekanan hidup. Selain itu, ada juga nilai tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan sosial, serta nilai kerjasama dan ketangguhan dalam menghadapi realitas ekonomi. Dan yang gak kalah penting, ada nilai harapan sebagai energi budaya yang menjaga manusia supaya tetap punya tujuan dan makna hidup, meskipun berada dalam keterbatasan. Sebagai penutup, lewat kajian ilmu budaya dasar, kita diajak untuk melihat tekanan ekonomi dan kegelisahan manusia modern sebagai bagian dari dinamika kehidupan manusia yang membentuk nilai dan karakter. Dengan memahami nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan harapan, kita diharapkan bisa menghadapi realitas hidup secara lebih bijaksana tanpa kehilangan cita-cita dan jati diri sebagai manusia yang berbudaya. Nah, tak lupa kita sebagai muslim dianjurkan agar selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tolak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Lalu di ayat berikutnya, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Jadi dari semua pembahasan tadi, selama kita masih punya harapan, nilai budaya, dan kepedulian satu sama lain, kita masih punya kekuatan untuk melangkah lebih ke depan. Semoga podcast ini bisa jadi pengingat untuk kita belajar bahwa tekanan ekonomi memang tidak bisa dihindari, tetapi cara kita menyikapinya akan menentukan arah cita-cita masa depan. Dengan kesadaran, usaha, dan dukungan lingkungan, kita tetap punya ruang untuk tumbuh dan melangkah maju. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ingin mendengarkan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.